Selamat datang di Bahan Debat. Hari ini kita akan bahas sebuah tuntutan yang menurut gue bergema kuat banget di era digital sekarang. Ini soal permintaan mantan bintang film dewasa Lana Rhoades agar lebih dari 400 video yang dibintanginya itu dihapus permanen dari internet. Pertanyaan sentralnya, ini bukan cuma soal teknis, tapi soal kemanusiaan. Apakah ini perjuangan yang sah buat dapat kembali martabat dan hak untuk dilupakan? Apalagi kan dia ngaku dieksploitasi di usia yang sangat muda. Atau ini cuma konsekuensi pahit yang udah nggak bisa dihindari dari pilihan masa lalu di dunia di mana jejak digital kita itu abadi. Gue akan berdiri di posisi bahwa klaim eksploitasi, trauma yang nyata dan keinginan buat melindungi anaknya itu ngasih dasar moral yang nggak terbantahkan buat Rhoades menuntut penghapusan konten itu. Dan sementara gue sangat bersimpati dengan penderitaannya, gue akan berargumen dari sisi realitas yang brutal. Realitas teknis, jerat kewajiban kontraktual, dan sifat internet yang nggak kenal ampun, itu bikin permintaan ini hampir mustahil. Kasus ini bukan cuma soal satu orang, tapi ini kayak ngebuka kotak Pandora soal tanggung jawab pribadi dan konsekuensi di zaman kita. Oke, mari kita mulai dari intinya deh, eksploitasi. Gue rasa ini bukan sekedar kata, ini kunci dari semua argumen gue. Materi sumber kita jelas banget. Lana Rhoades bilang dia umur 19 tahun, bangkrut, dan di-grooming. Artinya dia dimanipulasi pelan-pelan sama pihak yang lebih kuat buat nerima situasi yang sebenarnya eksploitatif pas masuk industri ini. Ini bukan sekedar cerita penyesalan orang dewasa atas pilihan masa muda, bukan. Ini narasi soal seseorang yang ada di titik terendah hidupnya, terus dimanfaatin. Kondisi kayak gitu bagi gue secara fundamental merusak esensi dari persetujuan atau consent. Persetujuan yang dikasih di bawah tekanan ekonomi yang mencekik dan manipulasi psikologis itu bukan persetujuan sejati. Dan yang bikin ini makin kuat, motivasinya sekarang itu buat ngelindungin putranya. Dia berusaha ngerebut kembali kendali atas cerita hidupnya dari industri yang sampai hari ini masih untung besar dari citranya di masa lalu, citra yang bagi dia adalah pengingat trauma. Gue paham kenapa argumen itu kuat banget secara emosional, tapi kita harus bedah ini dengan kepala dingin. Gue lihatnya dari sudut pandang yang lebih pragmatis. Gini deh, ungkapan internet itu abadi itu bukan klise, itu fakta teknis yang kejam. Menghapus 400 lebih video dari situs-situs resmi mungkin bisa diperjuangin, tapi itu cuma puncak gunung es. Terus gimana sama salinannya yang udah ada di ribuan situs bajakan, forum-forum gelap, cloud storage pribadi, dan hard drive di seluruh dunia? Itu mustahil dilacak, kayak nyoba ngambil air dari lautan pakai sendok. Kedua, dan ini yang paling ngikat, adalah aspek kontrak. Dia itu orang dewasa di mata hukum pas bikin video itu. Dia tanda tangan kontrak standar industri yang kemungkinan besar isinya klausul penyerahan hak distribusi, secara permanen dan tanpa batas wilayah. Secara hukum, ini artinya dia udah jual hak atas video itu selamanya. Ngebakalin sepihak bisa mincu tuntutan ganti rugi miliaran. Dan salah satu komentar netizen di X yang dikutip di materi sumber kita tuh nonjok banget. Ada orang lain yang ditawarin hal yang sama di umur 19, dan mereka bilang, enggak. Ini nunjukin sesulit apapun situasinya, elemen pilihan itu tetap ada, dan setiap pilihan punya konsekuensi. Nah, di situ gue sangat nggak setuju. Lo nggak bisa nyederhanain ini jadi pilihan yang buruk. Narasi easy money yang disebut netizen itu justru umpan yang dipakai para predator dan agen di industri ini. Itu bukan penawaran yang adil, itu jebakan yang dipasang buat orang-orang muda yang putus asa. Dia seharusnya bilang tidak. Itu sama aja kayak nyalahin korban. Itu ngabain total dinamika kekuasaan yang timpang banget. Ada orang dewasa dengan duit dan pengaruh di satu sisi, dan seorang remaja 19 tahun yang ketakutan dan bangkrut di sisi lain. Itu bukan pilihan, itu eksploitasi sistemik. Gua ngerti poin soal dinamika kekuasaan, tapi di mana kita narik batasnya? Kalau kita terima argumen ini, presiden apa yang bakal tercipta? Banyak banget orang ambil kerjaan yang mereka benci, yang ngerusak mental mereka karena butuh duit. Pekerja pabrik, supir truk, bahkan kerjaan kerah putih yang jam kerjanya gila. Secara hukum, dia orang dewasa yang bikin keputusan. Kalau kita batalin setiap kontrak yang dibuat di masa lalu karena seseorang ngerasa dieksploitasi secara ekonomi di kemudian hari, itu bakal nyiptain ketidakstabilan hukum yang luar biasa.
Nggak cuma di industri ini, tapi di semua industri. Eksplisit nyebut pengalamannya sangat traumatis dan ngerasa dimanipulasi dan ditekan. Ini soal trauma luka psikologis yang dia bawa setiap hari. Ngebandinginnya sama pekerjaan kantor yang ngebosenin itu ngeremehin penderitaannya secara fundamental. Ini levelnya beda banget. Oke, gue nggak meremehkan traumanya. Gue terima penderitaannya itu nyata dan dalam. Tapi pertanyaan praktisnya tetap sama. Solusinya apa? Permintaannya kan penghapusan total. Dan solusi parsial itu lebih baik daripada nggak ada solusi sama sekali. Tapi apa itu solusi? Atau cuma harapan palsu? Kayak yang dibilang netizen lain di sumber kita, saya ragu dia akan bisa menghilangkan konsekuensi tindakannya dari internet. Ini kenyataan pahit era digital. Upaya ini cuma bakal jadi pertarungan ngelawan angin. Dia berhasil hapus satu video, 1000 salinannya muncul di tempat lain, lewat torrent atau platform baru. Bukannya ini justru bakal memperpanjang penderitaannya, maksa dia buat terus-terusan nyari dan ngelawan bayangan masa lalunya. Jadi karena susah, kita nyerah. Karena sempurna itu nggak mungkin, kita nggak ngelakuin apa-apaan gitu. Gue nolak logika itu. Menghapusnya dari platform-platform besar dan legal kayak Pornhub dan sejenisnya itu langkah pertama yang krusial. Kenapa? Pertama, itu secara drastis ngurangin visibilitas. Video itu nggak akan lagi muncul dengan satu klik pencarian. Kedua, dan ini yang paling penting, itu ngehentiin perusahaan-perusahaan raksasa buat terus ngeraup keuntungan jutaan dolar dari trauma seseorang. Ini bukan soal ngehapus setiap byte data dari setiap server. Ini tentang keadilan. Ini soal nyatain bahwa martabat dan kesehatan mental seseorang lebih penting dari keuntungan perusahaan. Pesan simbolis dan praktisnya kuat banget. Nilai simbolisnya emang kuat, gue akui itu. Tapi ini nyentuh isu yang lebih gede kan, konsep hak untuk dilupakan atau right to be forgotten yang ada di Eropa misalnya. Bahkan di sana dengan regulasi GDPR yang ketat banget, penerapannya luar biasa susah dan penuh perdebatan. Sulit buat maksa perusahaan global menghapus data secara universal, apalagi di internet global yang liar ini, di mana banyak platform operasi di luar yurisdiksi hukum barat. Menghapus sesuatu secara total itu ilusi. Kita malah nyiptain ekspektasi yang nggak realistis. Justru karena pertarungan ini berat banget dan kelihatan mustahil, kita harus lihat kenapa dia ngelakuin ini. Ini bukan lagi soal dirinya sendiri, bukan egonya. Ini soal warisan digital yang bakal dilihat sama putranya. Dan itu argumennya yang paling susah buat dibantah. Tentu saja, alasan utamanya seperti yang dia bilang adalah agar putraku tidak pernah melihat ibunya seperti itu. Ini motivasi paling murni sebagai orang tua. Siapapun terlepas dari pandangannya soal industri ini, pasti bisa ngerti keinginan ngelindungin anak dari masa lalu yang kelam. Hak seorang anak buat tumbuh dengan citra ibu yang aman dan terlindungi harusnya jauh lebih berat timbangannya daripada hak sebuah perusahaan buat distribusiin konten yang dibuat puluhan tahun lalu. Ini pertarungan hak asasi manusia versus hak komersial. Gue sangat bersimpati sama posisinya sebagai seorang ibu. Sungguh. Nggak ada yang bisa bantah kekuatan argumen itu dari sisi emosional. Tapi, coba kita geser lensa sedikit dan lihat implikasinya. Kalau permintaannya dikabulin secara luas, apa dampaknya buat industri secara keseluruhan? Lu bilang model bisnis ini pantas dihancurin. Itu pernyataan yang kuat banget. Apa lu bener-bener yakin ribuan orang yang kerja secara legal di industri ini, dari kru kamera, penata rias, editor, sampai staf IT, harus kehilangan kerjaan mereka karena penyesalan segelintir lantan bintang? Itu pertanyaan yang adil, tapi mungkin premisnya keliru. Ini bukan soal ngehancurin industri, tapi maksa industri buat berevolusi jadi lebih etis. Mungkin model bisnis yang sangat bergantung sama kontrak seumur hidup yang eksploitatif emang pantas buat dihancurin dan diganti sama yang lebih baik. Kasus ini justru jadi sorotan yang kita butuhin. Ini nyorot perlunya perlindungan yang jauh lebih kuat buat para penampil. Misalnya, gimana kalau kontrak di industri ini nggak lagi permanen? Mungkin lisensi konten cuma berlaku buat 10 atau 15 tahun. Atau mungkin harus ada klausul penarikan di mana penampil setelah jangka waktu tertentu punya hak buat beli kembali atau narik konten mereka, terutama kalau ada anak yang terlibat. Perjuangan Lana Rhoades ini bukan ancaman, tapi sebuah katalis untuk reformasi. Itu ide yang menarik secara teori, tapi secara praktis bakal ngerombak seluruh ekonomi industri. Produser investasi besar di awal dengan asumsi mereka punya hak distribusi selamanya. Ngubah itu secara retroaktif bakal micu kekacauan hukum. Ini bukan berarti industrinya sempurna, jauh dari itu. Tapi solusi yang lu tawarin mungkin bakal nyiptain lebih banyak masalah daripada yang diselesain. Bakal ada gelombang tuntutan hukum yang gak ada habisnya, yang bisa ngelumpuhin seluruh sektor.
di mana kita narik garis antara penyesalan pribadi yang tulus dan kewajiban kontraktual yang ngikat secara hukum. Garisnya ditarik saat eksploitasi dan trauma yang terbukti masuk ke dalam persamaan. Itu pembedanya. Pada akhirnya ya, meskipun niat Lana Rhoades untuk melindungi keluarganya dan memulai lembaran baru itu sangat bisa dipahami dan patut dihormati, dia itu lagi nabrak tembok realitas yang kokoh banget. Realitas teknis tentang sifat permanen internet yang nggak bisa diubah. Realitas hukum tentang kontrak yang pernah dia tanda tangani saat dewasa secara legal. Dan realitas industri dengan potensi implikasi yang sangat luas. Ini sebuah pertarungan tragis antara keinginan individu yang sangat manusiawi ngelawan sistem yang brutal dan impersonal. Peluangnya buat berhasil jujur aja kecil banget. Ini pertarungan yang berat, tapi gua nggak setuju ini sia-sia atau tragis. Terlepas dari hasil akhirnya, perjuangan Rhoades ini sangat penting. Ini maksa kita semua buat berhenti ngalihin pandangan dari isu-isu yang nggak nyaman. Eksploitasi di balik layar, makna sebenarnya dari persetujuan di era digital, dan hak individu atas narasi hidup mereka sendiri. Perjuangan ini maksa kita ngehadapin pertanyaan mendasar di abad ke-21. Apakah identitas digital kita itu properti yang bisa kita kontrol? Atau itu aset publik yang sekali dilepas ke dunia maya nggak akan pernah bisa ditarik kembali? Ini bukan lagi soal teknologi atau kontrak. Ini soal definisi kemanusiaan kita di era digital. Bahkan kalau dia kalah di pertarungan hukumnya, dia udah menangin perdebatan yang lebih besar dengan memicunya. Oke, inilah diskusi singkat kita hari ini. Bagaimana menurut kalian? Have a nice day.